يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الطلبة وأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله، نسركم بلقائكم بلقاء jadid, pertemuan kita yang terbaru di sore hari ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syarah Hilyah Thalibul Ilmi karya Syekh Bakar Abdul Said rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Pada pembahasan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang ke-32, ya, pada bab yang keempat yang berkaitan dengan kehidupan seorang penuntut ilmu terhadap ilmunya, ya, terhadap ilmunya. Baik, silakan dibaca dulu dari Al-Qari, membaca yang 32, amanah ilmiah. Baik. Amanah ilmiah. Hendaknya seorang pelajar berusaha keras untuk menghiasi diri dengan amanah ilmiah, baik dalam belajar, bersabar, mengamalkan, menyampaikan dan melaksanakan ilmu. Karena berhasilnya umat ini adalah dengan amal baik mereka. Baiknya amal mereka adalah dengan benarnya ilmu mereka, dan benarnya ilmu terwujud apabila orang-orang yang meriwayatkannya amanah dalam riwayat atau dalam mendeskripsikan sesuatu. Siapa yang berbicara tentang ilmu tanpa amanah, maka ia telah menumbuhkan bisul pada ilmu dan meletakkan batu rintangan di tengah jalan menuju keberhasilan umat. Ini termasuk sifat terpenting bagi seorang pelajar, yaitu memiliki amanah dalam pekerjaannya, amanah dalam menukil sesuatu, amanah dalam mendeskripsikan sesuatu jika diperlukan untuk menggambarkan situasi. Ketika menukil, hendaknya ia amanah, tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Banyak orang yang kurang memiliki amanah. Kita dapati orang seperti ini apabila mendeskripsikan realita atau kondisi hanya sesuatu dengan seleranya dan membuang sisanya. Tatkala menukil juga ia membawakan perkataan ahli ilmu yang sesuai dengan kepentingannya saja dan memotong sisanya. Bahkan tatkala membawakan nas syariat juga begitu. Orang ini seperti yang mengatakan ma qala rabbuka wailul lil ula sakiru bal qala rabbuka wailul lil musallin. Rabbmu tidak berfirman, celakalah orang terdahulu yang mabuk-mabukan. Namun Rabbmu berfirman, celakalah orang-orang yang sholat. Kita mohon perlindungan pada Allah dari perkataan penyair ini yang ia menghapus firman Allah Ta'ala setelahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina hum 'an shalatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Quran surat Al-Maun ayat 5. Tidak diragukan lagi, ini adalah batu rintangan dan pemalsuan ilmu, karena wajib menukil dengan amanah dan mendeskripsikan juga dengan amanah. Dan tidak mengapa jika dalil menyelisih perkataanmu, karena engkau harus mengikuti dalil. Lalu engkau menyampaikan kepada umat agar mereka memahami masalah tersebut dengan benar. Absennya sifat amanah dari diri seseorang menjadikan seseorang berpredikat fasik yang ucapannya tidak dapat dipercaya dan nukilannya juga tidak diterima karena ia mudallis, gemar memasukkan riwayat. Baik, nah, al-amanah ilmiah, ya,
bersikap amanah terhadap ilmu. Seorang penuntut ilmu, talibul ilmi harus amanah ketika dia menukilkan ilmu, mengajarkan ilmu. Dia harus sesuai dengan apa yang dia miliki ilmunya. Maka Syekh Bakar Al-Husain rahimahullah telah kita simak bersama mengatakan wajib atas setiap penuntut ilmu yang ingin berhias ya dengan keindahan ilmu, hendaknya dia memiliki amanah ilmiah, amanah dalam keilmuan. Tapi ketika dia mencari ilmu harus juga amanah. Diambil ilmu dari orang-orang yang terpercaya, tidak sekedar ya mengambil ilmu. Kemudian at-tahammul ketika mempelajarinya, wal amal mengamalkannya, wal balagh serta mengajarkannya, wal ada menyampaikannya. Ini kaitannya dengan amanah seorang penuntut ilmu dengan ilmunya. Karena keberuntungan umat ini dan kebaikan umat ini yaitu dengan baiknya amalan-amalan, dengan benarnya ilmunya. Ilmunya harus ilmu yang benar, ilmu yang sesuai dan yang diajarkan sesuai dengan amanah. Wasihata ulumiha fi ayyakuna rijal wa umana. Ilmunya itu akan benar apabila para pembawa ilmu itu adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang amin. Umana jamaknya. Ketika mereka meriwayatkan ilmu, ketika mereka menceritakan tentang hakikat apapun itu, terutama adalah ilmu. Barang siapa yang berucap di dalam ilmu tanpa amanah, sungguh dia telah melukai ya amanah ilmiah dan telah menjadikan penghalang bagi keberuntungan, kejayaan umat ini. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini termasuk perkara yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Dia senantiasa berbuat amanah di dalam amalannya. Ketika dia menukilkan ilmu, dia nukilkan ilmu itu ya dari sumbernya, bukan sekedar menukil tapi tidak menyatatkan sumbernya. Ya, atau menisbahkan ilmu itu kepada dirinya padahal cuma kopas saja. Ya, zaman ini banyak anak-anak muda yang ilmu itu mudah sekali diakses ya, internet. Ketika debat cuma nukil saja, terus tanpa mencatatkan ini sumbernya dari mana. Kayaknya dia sendiri yang merangkum ilmu itu, luar biasa. Ini nggak amanah, nggak kalah kalau ustadz pun kalah kalau begitu. Ya, tapi ketika dialog melempem, nggak ada ilmunya. Karena sejatinya apa? Dia cuma menukil, ya, dia mengambil kopas tanpa mencatatkan sumbernya. Sejatinya seorang penuntut ilmu yang amanah, dia akan mencatatkan sumbernya dan tidak mengurangi kadarnya, tidak mengurangi kadar keilmuan dia. Seandainya dia mencatatkan, menukilkan ini perkataan fulan di dalam kitab ini, ya perkataan ustadz ini di dalam webnya, ketahuan, maka tidak mengurangi dari ya kadar keilmuannya. Bahkan dia termasuk adalah orang yang amanah. Ya, dia tercatat orang ini amanah. Dia jujur di dalam menukil ilmu. Wa katsirun minan nas tanqusu hadhihi amanah. Banyak manusia pada hari ini yang
kekurangan tentang amanah, tidak memiliki amanah. Kadang dia menukilkan apa-apa yang tidak semestinya atau tidak sesuai dengan kenyataan. Wa yanqulu aidan min aqwali ahli al-'ilm bal wa min nususi ma yuwafiqu ra'yah. Dia cuma menukilkan ucapan-ucapan potongan-potongan para ulama yang sesuai dengan apa yang dia inginkan dari hawa nafsunya. Potonglah ucapannya si fulan, potonglah ucapannya Imam fulan, ya, cuma sepotong-potong, kemudian misal dalam fatwa-fatwa dan seterusnya agar mendukung apa dari pemikirannya, pendapatnya. Ini enggak amanah. Seandainya kalau dia amanah, nukilkan semuanya, ya, tidak dipotong-potong. Sebagaimana sebutkan oleh seorang syair yang tercela, dia mengatakan tidak pernah Tuhanmu itu mengatakan celakalah orang-orang yang mabuk-mabukan. Tidak ada di dalam Al-Quran celakalah bagi orang-orang yang mabuk. Ya, As'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dalam ayat Muskir, dalam ayat khamar, pengharaman khamar itu bertahap, dan yang terakhir Allah mengharamkannya ketika mereka bertanya tentang hukum khamar. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang hukum minuman keras dan judi. Allah mengatakan qul fihima ithmun kabir. Katakan pada keduanya, judi dan khamar itu ada dosa yang besar, merupakan dosa besar. Wa manafi'u linnas, ada keuntungan, memang ada untungnya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar. Ya, dampaknya itu lebih besar. Betul, ada manfaatnya. Mungkin sebagian ekonomi akan terbantu begitu ya. Mungkin sebagian juga bagi ya orang-orang pekerja tertentu dia butuh penghangat badan, mungkin bermanfaat. Bagi orang-orang tertentu ya perjudian bermanfaat. Memang dia pencariannya judi. Akan tetapi kata Allah, qul fihima, katakan wahai Muhammad pada keduanya ithmun kabir. Ada dosa, termasuk dosa yang besar, ya. Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Namun dosanya lebih besar, dampaknya lebih besar, keburukannya daripada keuntungannya, manfaatnya. Maka Allah haramkan. Ya. Tapi Allah tidak mengatakan orang-orang yang mabuk-mabukan itu akan celaka di dalam ayat tersebut. Maka ada orang yang memotong-motong, dia asal ngomong juga, ini seorang syair, ya, al-bait fi masali adidah walakin ghairu masuk fi hadits. Ini ada yang mengucapkan tapi tidak jelas siapa yang mengucapkan ini. Wa nasabuhu ba'd al-bahithin li Abi Nawas walakin al-wasfi fi diwan al-madbu. Kata sebagian mengatakan ini Abu Nawas yang mengucapkan, Abu Nawas ya. Mungkin antum dulu sering dengar namanya Abu Nawas, ya kan? Ya, seorang yang punya cerita lucu-lucu ya, jenaka, Abu Nawas di daerah mana? Irak atau daerah Arab sana. Maqala rabbuka wailun liula sakiru bal qala rabbuka wailul musallin. Allah tidak pernah mengucapkan kepadamu celakalah orang-orang yang mabuk-mabukan, tapi Allah mengatakan celakalah bagi orang-orang yang sholat. Bahaya. Dia memotong ayat dalam surah Al-Ma'un. Wa wailul lil musallin. Boleh enggak cuma kita sampai situ kemudian dalam sholat wa wailul lil musallin, Allahu akbar, boleh enggak? Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ya, wala utwala ta'amin fawailul lil musallin. Kemudian ya Allahu akbar, boleh enggak? Tidak boleh. Ini wakaf, berhentinya salah. Makanya sebagian qurra dibaca harus sambung fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Disambung bacanya lebih bagus karena maknanya tidak terputus.
Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang apa? Yang sholatnya mereka melalaikan sholat. Kata Ibnu Katsir, yaitu orang-orang yang sholatnya keluar dari waktunya. Sholat duhur di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib, sholat maghrib di waktu isya, tanpa ada udzur, maka ini orang-orang yang celaka. Orang ini mengatakan, celakalah orang yang tidak celaka orang yang mabuk, tapi celakalah orang yang sholat. Nah, ini memotong-motong nukilan. Sama dengan orang-orang yang cuma menukil-nukil sesuai dengan apa hawa nafsunya untuk apa? Menukil ucapan ulama sesuai dengan hawa nafsunya untuk mendukung dari apa? Dari ra'yu, dari pendapatnya. Ya. Atau kebid'ahan atau kesesatan seterusnya. Na'udzubillah, kita berlindung dari ucapan-ucapan seperti ini. Ini adalah batu sandungan yang menghambat, ya, dan termasuk dari penipuan, jenis tadlis, penipuan dalam ilmu. Kenapa? Karena kewajiban seorang yang menukilkan ilmu harus dinukilkan secara proporsional, harus lengkap siapa yang berbicara, siapa yang dia dinukilkan darinya, kitab apa misalnya. Kalau dia bahthul ilmi, penelitian ilmiah, maka harus dinukilkan ya daftar pustaka dan seterusnya. Nggak mungkin cuma copy paste, jadinya apa? Plagian, ya kan? Plagian. Kan dalam Islam dilarang plagian. Dalam dunia akademik saja ya dilarang, terlebih di dalam Al-Qur'anul Karim. Fa inna yajibu 'alaika an tattabi'a ad-dalil wa tanqulahu lil ummati hatta yakunu 'ala basiratin min al-'ilm. Maka hendaknya senantiasa mengikuti dalil, ya, dan menukilkan untuk manusia di atas ilmu. Ya, biasa menukilkan secara ilmiah ilmu itu hingga mereka terbiasa dengan ilmu ala basirah. Ya, terang ilmunya, jelas ilmunya dalam segala urusan mereka. Wa 'adamul amanati yujibu an yakuna al-insan fasiqan la yushiku lahu bi khair. Ya, orang yang tidak memiliki amanah maka dia termasuk orang yang fasik, orang yang fasik. Wala yuqbalu lahu naqlun bi annahu mudallis, tidak diterima nukilannya ilmunya karena dia seorang penipu, mudallis. Mudallis ini istilah dalam ilmu mustalahul hadis, yaitu seorang yang menukilkan riwayat dan dia ya menyembunyikan cacat pada riwayatnya, sanadnya agar nampak bagus. Contoh misalnya dia punya guru, punya riwayat ya dari Muhammad, dari Utsman, dari Mahmud, dari Ali, dari Muhammad sampai sahabat sampai Rasulullah SAW. Dia ada nama yang dia tidak jelaskan, nama Muhammadnya bin siapa yang jelas ya dia sembunyikan jati diri dari salah satu perawinya yang dhaif, yang lemah, yang cacat, dengan nama yang mujmal, nama yang umum, ya, yang tidak diketahui, atau dengan kunyah, dengan julukan Abu siapa, ya, biar tidak diketahui misalnya. Padahal orang ini terkenal kalau aslinya seperti ini, begitu. Biar diterima ucapannya oleh ya manusia. Maka ini disebut dengan mudallis, ya, karena dia ya'malu bi'amali tadlis, dia melakukan penipuan, maka dia seorang penipu dan fasik, dia tidak diterima ya ilmunya. Tayyib, lanjut. Komunitas-komunitas yang menyandang syiar keilmuan pasti tidak lepas dari orang-orang yang menuntut ilmu bukan dengan tujuan memperoleh kemuliaan yang luhur, untuk memberi manfaat kepada orang banyak dengan ilmu yang diketahuinya. Orang-orang semacam ini tidak kita dapati eksistensi amanah terpatri dalam diri mereka. Mereka tidak segan meriwayatkan hal-hal yang tidak mereka dengar atau mendeskripsikan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Fenomena inilah yang mendorong para pembesar ulama untuk mengkritik para perawi, membedakan antara yang berlebihan dalam menyampaikan dengan yang menyampaikan sekedar yang diketahuinya, sehingga para penuntut ilmu dapat benar-benar yakin akan kualitas yang mereka baca. Tidak sama lagi status seorang perawi
Perkataan penulis, komunitas-komunitas yang menyandang syiar keilmuan. Ya, cukup. Ya, di sini Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan realita dari kehidupan berilmu ini memang tidak lepas dari orang-orang yang sekedar dia menisbahkan diri kepada ilmu, namun tujuannya bukan untuk mendapatkan keutamaan dalam ilmu. Ya, tidak ingin mendapatkan keutamaan dalam menuntut ilmu. Auliyan faunas bima arafu min hikmati, bukan untuk memberikan manfaat, bahkan memberikan madarat. Tidak untuk mengajarkan manusia kebaikan, tapi malah justru memudarati manusia. Ya, maka orang-orang yang tidak memiliki amanah, orang-orang yang tidak kredibel di dalam keilmuannya, mereka terkadang meriwayatkan, menyampaikan sesuatu yang tidak didengar atau mensifati sebuah sifat yang mereka tidak ketahui. Makanya di dalam ilmu hadis juga para ulama, para ahlul ilm, ada yang namanya ilmu jarh wa ta'dil, yaitu kritik sanad para perawi hadis, mana yang kredibel, mana yang tidak, mana yang thiqah, yang terpercaya, mana yang tidak terpercaya, dikritik, dilihat orang-orangnya, sehingga seperti Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail rahimahullah, beliau memiliki standar orang-orang yang bakal bisa diambil ilmu itu sangat tinggi, sangat ketat. Makanya Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, karena tidak dicantumkan kecuali hadis yang sahih dengan kriteria yang sangat tinggi. Suatu ketika Al-Imam Bukhari pernah mau menuntut ilmu, di dalam biografi beliau dikisahkan, kemudian gurunya ini punya kuda, untuk memanggil kuda ini, Imam Bukhari memperhatikan perilaku atau sikap seorang guru. Dia kudanya dipanggil dengan wadah makanan yang kosong, tak biar datang. Dengan ini Imam Bukhari tidak mengambil ilmu darinya. Dia berbohong kepada siapa? Pada kudanya saja Imam Bukhari tidak jadi mengambil ilmu darinya. Jadi betul-betul orang-orang yang benar-benar thiqah, terpercaya, yang memiliki amanah yang tinggi, kejujuran dan seterusnya. Orang-orang yang ma'ruf semua disebutkan dalam rijal atau perawi-perawi Imam Bukhari. Sampai segitunya orang yang membohongi seekor kuda saja tidak masuk dalam kriteria Imam Bukhari dalam menukilkan riwayat hadis. Salah satu kisah. Kenapa demikian? Hatta asbahat tullabul ilmi ala basiratin min qimati ma yaqra'un. Agar betul-betul para penuntut ilmu itu di atas ilmu yang berkualitas, atas apa yang mereka pelajari, mereka baca. Tidak tersembunyi kadar ilmunya, kualitas ilmunya sedikit pun. Antara ada yang di sana orang-orang yang tidak terpercaya, para pendusta, dan ada orang yang jujur atau orang yang tengah-tengah misalnya. Maka dijelaskan oleh para ahlul ilm tentang kondisi mereka, para orang-orang yang mereka berintima, mereka menisbahkan diri pada ilmu, tapi bukan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau tidak untuk memberikan manfaat kepada manusia, namun justru akan memudarati manusia. Yang kedua 33, lanjut. Kejujuran. Jujur dalam menuntut merupakan tanda kemuliaan diri, keluhuran jiwa, bersihnya hati, tingginya semangat, akal yang logis, wasilah yang membuahkan cinta dalam persahabatan. Sebab senangnya orang-orang kepadanya, serta benteng bagi agama
Karena inilah jujur hukumnya fardu ain dan alangkah meruginya orang yang melalaikan sifat ini. Orang yang melanggar sifat jujur ini, maka ia telah menimpakan kerusakan pada jiwa dan ilmunya. Tayyib, jujur. Yang berikutnya adalah sifat jujur di dalam para penuntut ilmu harus memiliki sifat jujur. Ya, jujur artinya apa? Tidak berdusta, tidak berbohong. Sidqul lahjah, unwanul waqar wa syarfun nafs adalah ciri dari kewibawaan. Orang yang jujur adalah orang yang ciri dari orang yang berwibawa. Syarfun nafs, kemuliaan jiwa. Wa naqa'us sarira, kemudian kebersihan jiwanya, nuraninya. Wa sumu'il himmah, tingginya semangatnya dalam belajar. Wa rujhanul aql, dan kecerdasan akalnya. Wa rasulul mawaddati ma'al khalq, jujuran juga akan membawakan kepada rasa cinta kepada manusia, rasa kecintaan. Wa sa'adatul jamaah, kejujuran juga membawa kebahagiaan bagi komunitas, bagi jamaah. Ya, seandainya tidak ada yang jujur di dalam komunitas, dalam jamaah, atau ada yang tidak jujur saja, maka akan gelisah. Ya, gelisah artinya tidak bahagia. Namun kalau mereka jujur, maka akan bahagia. Wasiyanatul diyanah, kemudian juga perisai agama. Seorang yang jujur, maka dia memiliki perisai di dalam agamanya. Makanya jujur oleh setiap muslim, terutama adalah para penuntut ilmu, hukumnya adalah fardu ain, wajib setiap manusia. Sungguh celaka orang-orang yang menyia-nyiakan kejujuran ini. Barang siapa yang meninggalkan manfaat, faqad massa nafsahu wa ilmuhu bi'adab, yang tidak jujur maka dia telah melukai dirinya dan ilmu yang dia emban. Ya, sehingga para pengembang ilmu mereka dituntut harus memiliki kejujuran yang tinggi, tingkat kejujuran yang tinggi. As-sidqu huna qaribun min mas'alatil amanah. Syekh Ibnu Utsaimin, kejujuran di sini adalah dekat dengan amanah. Yang tadi dibahas sebelumnya tentang amanah ilmiah. Al-amanah adalah menukilkan ilmu, harus jujur. Ya, tidak mungkin seorang yang bisa menukilkan ilmu secara amanah kecuali harus dengan sifat kejujuran. Wasidqu kama qala Umar waqar wa syarfun nafsi wa tariqatun najah. Jujuran adalah ciri dari kewibawaan, kemuliaan jiwa dan jalan kesuksesan. Wa idza kana al-kadhibu yunji fa inna as-sidqa anja wa anja. Kalau seandainya orang itu berdusta untuk menyelamatkan dirinya, kadang orang bohong agar dia selamat, maka sungguh kejujuran itu akan lebih menyelamatkan dan akan lebih menyelamatkan. Wa injaul kadhibi la yadur, sedangkan keselamatan dengan berdusta tidak selamanya, akan ketahuan lama-lama. Di anna subhana ma yatabayyanu al-kadhib yuftadahu al-kadhib, akan tersingkap pula kedustaannya oleh orang-orang pendusta. Lakin as-sidqa aqibatu hamidah, dibaca tetapi jujuran barangkali di bawahnya. Nah, di sisi lain jujur itu pasti berakhir baik. Jika kau ingin yakin, bacalah kisah para sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' radhiyallahu anhum. Mereka semua tidak ikut serta dalam perang Tabuk tanpa alasan yang dibenarkan. Taib, dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang mereka takhallafu, mereka tidak ikut berperang di perang Tabuk. Ada 3 orang, ya, Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' atau bin Rabi'. 3 sahabat ini sahabat mulia yang tidak ikut perang Tabuk. Pada perang Tabuk, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja berperang dengan dadakan untuk menyergap musuh di Tabuk, di daerah jauh. Ya,
Karena Nabi SAW jahazul jaysh, menyiapkan pasukan dan dengan segera, dengan cepat ya untuk menyergap penyergapan. Namun ada 3 sahabat dan orang-orang munafik yang lainnya, ada orang-orang munafik yang tidak ikut dengan alasan-alasan. Datang kepada Rasul karena ini nggak punya kuda, nggak punya harta, nggak punya senjata dan seterusnya. Pokoknya minta udur. Padahal malas berperang. Orang munafik lebih jumlahnya 80 orang. Ya, adapun sahabat yang 3 ini luar biasa. Dan sahabat yang jujur, tidak ada alasan disebutkan. Ya, mereka tidak memiliki alasan apa-apa untuk tidak ikut perang. Dalam surah At-Taubah ayat 118, wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhanna annahum la malja'a ilaihim. Mereka orang-orang yang 3 orang yang tidak ikut berperang, ya. Ketika Nabi SAW, kisahnya panjang, ya, Ka'ab bin Malik mengisahkan ya tentang peperangan Tabuk ini, beliau sebenarnya nggak ada alasan. Ya. Beliau mengatakan nantilah saya akan menyusul Rasul. Ya. Dia bahkan punya 2 kuda yang disiapkan. Saya akan menyusul Rasul ketika di pertengahan perjalanan. Tunggu besok lagi lah sampai 2 hari. Nyata Nabi SAW ya sudah sampai Tabuk dan mau dikejar, baru mau berangkat. Nabi SAW rupanya sudah selesai peperangan, mau kembali. Akhirnya mereka nggak bisa ikut perang. Ka'ab bin Malik termasuk, ya akhirnya tanpa alasan akhirnya nggak ikut perang. Ketika terdengar berita Nabi SAW pulang dari perang Tabuk, ya maka sibuklah orang-orang munafik mencari alasan. Ya nanti ngomong kayak gini, minta ya utur sama Rasul nanti kayak gini biar dimaafkan. Ya Rasul memaafkan mereka, tapi ya apa yang di hati mereka Allah yang mengetahui. Urusannya kembali sama Allah. Rasulullah SAW cuma ya melihat yang zahir saja, yang nampak saja. Adapun 3 sahabat ini mereka mengatakan, tanya sama keluarganya gimana nih biar selamat dari amarah Rasul. Ya, gimana cari alasan, apa alasannya? Nggak ada yang bisa, nggak mungkin ya orang yang beriman mau berdusta di hadapan Rasulullah SAW. Tidak ada jalan kecuali harus jujur, meskipun pahit. Akhirnya sudahlah jujur saja. Ya, ketika orang-orang munafik yang 80 sekian orang itu, ya habis 90 orang datang dimaafin. Rasulullah SAW datang ke masjid, duduk, kemudian setelah perang orang-orang yang nggak ikut perang pada meminta maaf kepada Nabi SAW, minta uzur. Orang-orang munafik, kecuali 3 sahabat ini, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Umayyah atau bin Rabi'ah. Datang kepada Nabi dan mengatakan jujur, kami tidak ikut berperang tanpa alasan. Tanpa alasan artinya apa? Punya senjata, punya zat, punya perbekalan, punya khail, punya kendaraan, punya kuda, tunggangan, tapi nggak berangkat karena malas, gitu aja. Maka Nabi SAW coba mengatakan, amma hadza faqad shadaq. Orang ini telah jujur, tapi biarlah Allah yang memutuskannya. Subhanallah. Nabi SAW ia diperintahkan oleh Allah untuk mendiamkan 3 sahabat ini, ya selama 50 hari atau 50 malam. Tidak boleh ada yang berbicara, ya tidak boleh ada yang berbicara kepada 3 sahabat ini. Di malam ke-30 di pagi hari Nabi SAW mengatakan kepada istrinya Ka'ab bin Malik, anak muda baru nikah, mengatakan kamu nggak boleh berbicara dengan suami. Ya sampaikan kepada Ka'ab bin Malik bahwasanya istrinya nggak boleh berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik yang duanya Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'ah atau bin Rabi', keduanya cuma nangis saja di rumah, nggak keluar, sedih. Ka'ab bin Malik paling muda, dia cari teman lah, pokoknya keluar, betul-betul dia diboikot sama Nabi dan seluruh kaum muslimin. Nabi SAW memerintahkan mereka karena perintah Allah. Datang ke pasar, mengucapkan salam, nyapa sini sama situ, nggak ada yang jawab.
Ya, senyum aja nggak boleh. Datang ke masjid sholat berjamaah, ya, bahkan dekat sama Nabi, nggak ada yang mengucapkan salam. Salam sama Nabi setelah sholat tidak dijawab sama Nabi. Ya, kata Ka'ab, sampai aku melihat bibirnya kayaknya jawab salamku atau tidak. Sepertinya tidak. Bibirnya jangan gerak. Tapi Ka'ab tahu bahwasanya Nabi ketika dia masuk resort, Nabi memperhatikan Ka'ab bin Malik, masih melihat, masih nyari Ka'ab, menunjukkan bahwasanya Nabi masih sayang sama beliau. Cuma karena perintah ini, perintah dari Allah nggak boleh ngomong. Selama berapa? 50 malam ya. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Mereka 3 orang ini merasakan dunia ini sangat sempit. Bayangkan kalau antum diboikot sama keluarga antum, sama istri antum saja, sempit enggak? Sesak gitu. Rasanya. Apalagi sekampung, apalagi sekota. La haula wala quwwata. Enggak boleh ada yang bicara, enggak boleh salah pun enggak boleh dijawab. Mereka sudah rasanya sudah kayak di neraka. Setelah 50 malam baru turunlah ayat ini bahwasanya Allah mengampuni dan menerima taubat mereka. Alhamdulillah, sangat bahagia mereka. Ya, sangat. Dan yang bahagia gak cuma Ka'ab, sahabat-sahabatnya. Ka'ab ini punya sepupu namanya Abu Qatadah. Ya, sepupu yang ya orang yang paling dekat sama dia, orang yang paling dicintainya dari teman-teman, dari sahabat-sahabatnya. Salam ke dia, disalam, datengin di rumahnya, berantulan di pinggir pagar rumahnya, disalamin, assalamualaikum, di hadapannya assalamualaikum, assalamualaikum, nggak dijawab dia. Ya, sampai dia mengatakan, apakah betul-betul aku ini orang-orang yang buruk, ya, termasuk calon penduduk neraka dan seterusnya. Abu Qatadah cuma menjawab, Allah wa Rasulullah, kami nggak tahu, Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Sedih dia, sangat sedih. Istrinya, ya, ketika datang perintah itu, apakah saya diperintahkan oleh Rasul untuk menceraikan istriku? Yang menyampaikan perintah ini mengatakan, Allah wa'ala, tidak, ya. Rasulullah tidak memerintahkan untuk menceraikan istrimu. Yang jelas, ya, istrimu tidak boleh berbicara denganmu. Kemudian dikembalikan istrinya ke keluarganya, dipulangkan saja, sampai 50 malam baru mereka mendapatkan kabar gembira. Apa hikmahnya di sini? Hikmahnya adalah orang yang jujur akan mendapatkan manis walaupun awalnya adalah pahit. 3 sahabat ini kisahnya dijadikan ibrah oleh kaum muslimin sepanjang masa. Ya, sampai hari kiamat, ya, kisah mereka dibaca di dalam Al-Quran, di setiap sholat mereka, ya, sholat fardu maupun sholat sunnah dibaca, jadikan ibadah ceritanya mereka ini, karena kejujuran. Buah dari apa? Kejujuran. Meskipun pahit terasa, meskipun sangat pahit. Itulah kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu dan 3 sahabat yang lainnya. Taib, lanjut. Maka hendaklah kau wahai penuntut ilmu Nah, langsung ke wastana ba'd ulama jalan tariq at-tawiliyah. Para ulama mengecualikan, sebagian ulama mengecualikan, sebagian ulama memberikan pengecualian dalam konteks tauriyah. Kita mau mengetahui atau membaca tauriyah. Apa itu tauriyah? Lanjut. Mengatakan sesuatu namun yang dimaksud adalah hal lainnya. Akan tetapi sebenarnya tidak perlu diberikan pengecualian, karena tauriyah juga termasuk kejujuran orang tidak dilihat dari niat penuturnya. Contohnya dalam perkataan Ibrahim alaihissalam kepada raja yang jahat, hadhihi ukhti, ini Sarah adalah saudariku. Iya, tauriyah. Ada namanya istilah tauriyah. Tauriyah adalah mengucapkan hakikat yang benar, hanya saja memiliki 2 ihtimal, memiliki 2 kemungkinan pemahaman, sehingga orang yang diajak bicara berpikir berbeda dengan apa yang dia inginkan. Contohnya Ibrahim
ketika masuk ke negeri Mesir membawa Sarah, wanita yang paling cantik dunia saat itu. Dan diketahui bahwasanya Raja Mesir saat itu adalah orang yang suka ngambil istri orang. Nggak ada celah lagi. Kemudian dia ketika di hadapan Raja Mesir ketahuan tuh Ibrahim ada orang dari Palestina bawa istri cantik banget. Dipanggil sama Pak Raja. Kemudian ditanya ini siapa? Kalau itu katakan ini istriku, dibunuh si Ibrahim. Dibunuh demi mendapatkan istrinya. Dia mengatakan hadi ukhti, ini saudariku. Ya, dia nggak berdusta, yaitu saudara se-Islam. Waktu itu yang Islam cuma Ibrahim dan istrinya toh. Sedunia cuma Ibrahim sama Sarah saja dan Nabi Lut ya, di negeri yang lain. Ponakannya. Sudah dia mengatakan hadihi ukhti, ini saudariku. Maksudnya saudari se-Islam demi menyelamatkan dirinya. Kemudian juga ketika kedua kali Ibrahim mengatakan ketika menghancurkan berhala-berhala ya, dihadapkan ke Namrud, ini siapa yang melakukan? Pasti Ibrahim. Dipanggil Ibrahim, disidang. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang menghancurkan berhala-berhala kami? Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hada. Yang melakukan yang besar ini, jempol, maksudnya tangannya. Dia nunjuknya juga jempolnya ke arah berhala yang gede. Dipasangnya tapaknya di tangannya. Ya. Dia enggak bohong. Ya maksudnya bal fa'alahu kabiruhum. Yang melakukan si ini yang besar tangan ini. Jempol maksudnya tangan dia ya. Tapi mengarahkannya kemana? Ke patung yang besar. Dia enggak berbohong. Ya. Hakata. Kemudian pengecualian sebagian ulama juga dalam hadis. Ya, hadis bawahnya ada hadis. Para ulama juga menetapkan pengecualian untuk dosa berdasarkan hadis. Nabi SAW memberikan keringanan untuk berbohong pada 3 kondisi. Dalam peperangan, untuk mendamaikan antara manusia dan ucapan seorang kepada istrinya. Nah, ada pengecualian lagi. Alhamdulillah, ada pengecualian banyak ya. Yang tadi nggak dusta sebenarnya, cuma dia memiliki tauriah, adalah perkataan yang sebenarnya namun memiliki 2 arti, ada ihtimal, ada kemungkinan. Yang orang yang mendengarnya, yang diajak bicara menanggapinya atau memahaminya berbeda dengan apa yang kita inginkan. Tapi tidak, kita nggak dusta. Ya, barangkali saat-saat terpepet itu keluar ilmu seperti itu. Tapi kita nggak bohong. Coba dasarnya yang diajak ngomong aja nggak paham gitu ya, salah dewe ya kan. Kemudian pengecualian juga oleh ulama, dusta yang dibolehkan adalah ketika peperangan. Perang, betulan perang antara muslim dengan kafir. Itu ada khidah, ya. Alhamdulillah khidah kata Rasulullah SAW. Perang itu tipu muslihat. Tapi di zaman ini bilangnya kalau berpolitik itu boleh tipu-tipu karena perang. Subhan. Ya, orang main money politik. Dalilnya apa? Dalilnya boleh, ini perang demi menjualkan Islam, maka boleh money politik. Haula wala quwata. Enggak ada ulama Islam yang mengatakan demikian dengan hawa nafsu. Menghalalkan money politik dengan dalil, tapi ngawur pendalilannya. Ini adalah perang yang jelas-jelas perang, yang Nabi maksudkan adalah peperangan, ya, face to face, ya, yang bertemunya kaum muslimin dengan orang kafir, perang di medan perang. Bukannya perang politik, itu perang berat salah. Ini nyimpang pula orang-orang ini sembarangan asal coba hadis, ya, dan ini enggak amanah, ya, para orang-orang yang tidak memiliki amanah dalam agama, tidak ada rasa takut dalam masalah agama, ya. Menghalalkan segala cara, bahkan mencari dalil untuk menghalalkan segala cara. Ini syubhat, tapi mudah dipatahkan. Wabil islahi bainan nas, untuk mendamaikan antara manusia. Sebentar, ada telepon. Tadi ada tamu. Ya.
Halo? Halo? Iya, nanti kita ke sana aja langsung ke loket. Iya, insyaallah. Ya, tunggu guys. Assalamualaikum. Tayyib. Afwan. Ya, yang kedua adalah fil islahi bainan nas, mendamaikan antara dua manusia yang berseteru. Ya. Kalau ini boleh. Oh, si fulan udah mengatakan bagus, udah maafin antum kok. Atau bilang dari sana, udah maafin antum kok. Padahal belum. Ya. Untuk mendamaikan antara keduanya. Hingga keduanya merasa lega, ya, legowo, ridho, ya. Kemudian wa qawli rajuli imraatihi, ucapan seorang laki-laki kepada istrinya, ya, gombal, yang gombalin sedikit enggak apa-apa untuk istrinya, ya. Ya, bohong tapi untuk merayu istri tak masalah. Walakin ba'd ulama yaquluna hadha mahmul al-tawriyah wa laysa al-haqiqah. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dusta yang tiga ini adalah maksudnya juga tauriyah, mengatakan yang hakikat, yang benar, yang jujur, namun memiliki dua makna. Ya, al-harbu khad'ah atau khid'atun bi turiya wa kabi'anaka turidu jihatan ma wa anta turidu jihatan ukhra. Perang itu juga tipe muslihat, seperti menampakkan bahwasanya ketika berperang ada seperti mengarah ke suatu arah, padahal ternyata berputar memilih arah yang lain, sehingga bahasa kita kecelek, tertipu gitu ya. Atau memperlihatkan kepada musuh seperti banyaknya pasukan kita, padahal tidak ada. Seperti perang Khalid bin Walid, ya, di perang Yarmouk kalau tidak salah, diikat tali-tali kuda, ya, kudanya menyeret tali, gulungan-gulungan tali, kemudian berjalan di pasir sehingga kelihatan pasukan banyak di belakangnya, padahal debu diseret sama apa? Sama tali-tali yang bulat tadi. Jadi kelihatan banyak. Musuhnya 120.000, kaum muslimin cuma 3.000 saja, ya, sangat jauh. Atau musuhnya 200.000, kaum muslimin cuma 3.000 saja, sangat jauh, ya, jauh sekali perbandingannya. Tapi dengan khidah, dengan tipu muslihat, dengan taktik perang, ya, musuh bisa dipatahkan, bisa dikalahkan. Nah, wa fil isra'i bainan nas la takdzib lakin ta'awwala idza qala laka fulan yaqulu fika kadza kada wa kada wa anta turid islah bainahuma taqul la lam yakun fika kada. Untuk mendamaikan dua manusia yang berselisih, ya, jangan pakai dusta, enggak usah berbohong, kata Syekh Mu'taimin, tapi engkau berkata kepadanya, si fulan itu musuhmu itu yang kau lagi bermusuhan darinya, yaqulu fika kada wa kada wa anta turidul islah bainahuma, ya, la taqul lam yakul fika kada wa lam yakul fika syai'an ghairu ma qulta bidzalika tasal karim. Ucapkan yang sejujurnya, ya, dia mengatakan ini dan ini, tapi yang diinginkan adalah perdamaian. Jangan berkata malam yakul fika, apa yang belum pernah dikatakan untukmu, walam yakul fika syai'an ghairu ma qulta, dan jangan berkata pada sesuatu yang tidak pernah kau katakan. Artinya adalah untuk mendamaikan antara dua manusia yang berseteru, ya, berbaik sangka, kemudian mendamaikan keduanya dengan ucapan atau nasihat yang baik. Kadzalika hadits al-mar'ah li zawjiha wa hadits rajul li zawjatihi yakun ala sabili tawriyah wa tasrih. Kemudian berbohongnya seorang suami kepada istrinya atau seorang istri kepada suaminya itu ala sabili tawriyah, dengan cara tawriyah. Dari istilah tawriyah sudah kita sebutkan, bukan ala sabili tasrih, bukan nyata-nyata, ya, kebohongan nyata, ya. Boleh juga bohong-bohongan, ya, secara nyata-nyata, tapi ala sabili tawriyah, cuma untuk ya apa, gombal lah katakan, ya, bermain cantik lah dalam ucapan, tapi bukan untuk mendustakan atau membohongi mereka. Wa hadza qaul laysa bi ba'id, ya, al-kadhiba kama qala Rasulullah yahdi al-fujur. Kenapa? Karena kedustaan itu akan menyeret kepada kefajiran,
yaitu kefasikan, kerusakan, kejahatan. La yahdi ilal khair, tidak mengajak kepada kebaikan. Terutama apabila orang-orang yang suka berdosa, terutama kepada istrinya, wasara kullu ma haddatsaha bi haditsin bahadat an wajadtu kadiban. Maka setiap ucapannya jangan-jangan semuanya adalah kedustaan. Lam tathib bihi ba'da hadza, sehingga istrimu enggak percaya lagi kalau ketahuan semuanya adalah kebohongan. Wa rubbama yakunu sababan buttiha iya wa li firaq, bisa jadi menjadikan sebabnya kebencian istrimu kepadamu atau menyebabkan firaq, perpisahan atau perceraian. Nah, wal a'ma yaquluna innal kadhiba haram ma kana fihi aklun lil mali bil batil wa amma ma siwahu fa huwa kadhibun abyad. Bagian orang awam mengatakan semua dusta itu haram apabila untuk demi menghalalkan harta, ya, menghalalkan mengambil harta secara batil. Adapun selain dusta untuk selain harta, maka itu disebut dengan dusta putih. Ya, ini orang awam. Beliau menukilkan ucapan-ucapan awam. Wa yuqassimuna al-kadhib ala qismain. Orang awam juga ada yang membedakan atau membagi bohong itu ada dua. Ada yang bohong yang baik, ada yang buruk katanya. Wal abyad indahum halal. Bohong yang baik, yang putih itu halal, bohong yang buruk, yang hitam itu baru haram. Tapi ini adalah ucapan orang awam, bukan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan semua yang mereka ucapkan adalah dusta juga. Ya, mereka yang membedakan antara ada bohong yang dibolehkan atau bohong yang tidak dibolehkan, itu pembagiannya juga dusta. Wal kadhibu haram, dusta adalah perkara yang diharamkan. Walaysa fi abyad aswad, fal kullu aswad. Dusta semuanya adalah hitam, semuanya buruk. Tidak ada pembagian bohong yang baik atau bohong yang buruk. Wal ajib anna ba'd an-nas min talabat al-ilm yaqul inna al-kadhiba li maslahah jaizun. Yang menakjubkan, yang mengherankan kata Syekh Utsaimin, sebagian penuntut ilmu mengatakan ada dusta, sebagian dusta diperbolehkan untuk maslahat. Lakin ma mizan maslahah? Hal huwa mizan juga hada wa sahih. Apa barometernya? Ini ada maslahat, ada kebaikan dalam dusta ini. Ya, tidak ada barometernya. Ini nampaknya bagus, ini nampaknya baik, ada maslahatnya kalau dusta. Barometernya ini baik atau ada maslahat itu siapa? Fa hada wa sahih. Kata Syekh, ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Hatta ba'd an-nas idza aradu an yukhfiya uyubahu wa qila lahu fa'altu kadza wa kadza yaqulu abadan lam af'al. Sebagian orang untuk menutupi aibnya, ya, dikatakan kepadanya aku melakukan ini dan itu, yaqulu abadan lam af'al, dia mengatakan aku tidak pernah melakukannya, wa wathabitun alaihi syuhud, pada orang-orang menyaksikan apa yang dia lakukan. Padahal dia adalah orang yang menuntut ilmu. Ya hada ghalat yasmu anna hadha maslahatu litarisi anhu walakin hadha laysa sahih. Ini salah, dia menganggap itu akan menghalau keburukan darinya, tapi ini tidak benar. Bal wajib 'alal insan ay yakuna saduqan. Wajib setiap manusia menjadi orang yang jujur, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan menganjurkan umatnya untuk berbicara, berkata jujur. Alaikum bis-sidqi, hendaknya kalian berbicara, berkata jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Wala yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan. Ada orang yang senantiasa berupaya jujur, ya, maka hingga ditulis oleh Allah ini adalah orang yang jujur. Dicap oleh Allah adalah orang yang jujur. Jadi orang-orang yang senantiasa berupaya untuk jujur setiap ucapan dan perbuatannya. Wa iyyakum wal kadhib. Jauhilah oleh kalian kedustaan, berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena kebohongan itu akan menyeret kepada keburukan, kejahatan, dan kejahatan itu, keburukan itu akan menyeret ke api neraka. Wa may yazalu rajulu yaktibu wa yataharral kadhib,
hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ya, orang yang sukanya bohong dan terus berbohong, ya, hobinya berbohong, akhirnya memang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memang orang pembohong. Ya, Allah SWT. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Mohon maaf ya, karena tidak bisa menyelesaikan sempurna. Insyaallah kita lanjut di pekan yang datang. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan silakan. Ewa, ya, tidak boleh masrahiyah atau ya sinetron masrahiyah atau silsilah, ya ini tidak boleh haram, ya meskipun itu adalah film apa Islami sahabat, kemudian menampilkan ini sebagai aktor, sebagai Abu Bakar, sebagai Umar, sebagai Ali, ini nggak boleh, haram. Ya, tidak dimisalkan dan nggak bisa. Abu Bakar seperti ini, nggak ada lagi Abu Bakar, dia limited edition, nggak ada lagi, nggak bisa dimisalkan orang ini jadi aktor, jadi Abu Bakar. Ini yang Islami saja nggak boleh, apalagi ya sinetron, aduh nggak jelas sudah arahnya, haram. Menontonnya ya merusak moral, ya tentu, dan banyak aurat yang terbuka dan seterusnya. Dan laki-laki yang membiarkannya, istrinya nonton sinetron, atau ya istri membiarkan suaminya lihat aurat orang wanita-wanita di sinetron, kemudian membiarkan enjoy saja, nggak merasa gelisah, nggak merasa risih. Jangan-jangan dia termasuk dayus. Dayus itu apa? Ya, orang yang memiliki kecemburuan. Atau orang seperti syaitan akhras, udah setan bisu pula. Ngeri. Ya, dan dosa besar termasuk orang yang tidak punya rasa cemburu terhadap maharimi, orang mahram yang tidak boleh. Jadi jauhi ya. Masih banyak tontonan yang bermanfaat insyaallah. Tayyib. Ya, fikum. Insyaallah. Barakallahu fikum. Dan kajian kita di sore hari ini yang singkat ini berfaedah, ya, dan menemukan rasa amanah kembali. Bagi penuntut ilmu agama, dia harus memiliki amanah dalam menukilkan ilmu, dalam menyampaikan ilmu. Ya, jangan menisbatkan sebuah ucapan yang bukan darinya, kemudian nisbahkan untuk dirinya, sepertinya dia yang mengucapkan. Nukilkan ini ucapan siapa, ini fatwa siapa, dan seterusnya, sehingga orang akan semakin percaya kepada Anda. Ya, jangan merasa ya mengucapkan atau merasa lebih besar dari yang semestinya, jangan. Tawadhu saja, ya, merasa rendah hati. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu, wallahu a'lam. Kemudian ketika diskusi, ketika apa, amanah, harus amanah. Dan jujur ya dalam segala hal, ucapan, perbuatan, ya dalam menuntut ilmu, dalam menitipkan ilmu juga harus jujur, ya. Bukan sekedar dia tamallak, sekedar dia pengen apa, dia si orang menganggapnya adalah orang yang baik, tapi sejatinya dia banyak menyimpan hal-hal yang buruk, kedustaan dan seterusnya. Dibilang saya punya ini, saya hafal ini, saya, padahal nggak ada, bohong doang misalnya. Ya, biar orang anggap dia itu adalah orang yang berilmu, katakan demikian, maka tidak berfaedah dan tidak akan lama akan ketahuan. Ketahuilah bahwasanya kejujuran itu akan lebih menyelamatkan dan akan lebih menyelamatkan ketimbang kedustaan
menyelamatkan hanya sementara sifatnya, namun lambat laun akan mencelakainya. Wallahu taala shawab. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.